warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang uji deret berganti tanda. Jadi diketahui sigma min 1 pangkat n Zn dengan Zn lebih besar sama dengan 0, maka ada syarat-syarat yang perlu kita ketahui supaya nanti dia konvergen atau tidak. Jadi kalau untuk dia supaya konvergen, maka syarat pertama yang harus kita penuhi itu limit n, ini n ya, limit n menuju tak terhingga Zn sama dengan 0. Jadi di sini dia harus sama dengan 0. Untuk syarat kedua, dia Zn tambah 1 lebih kecil sama dengan Zn, atau Zn lebih besar sama dengan Zn tambah 1. Jadi di deret berganti tanda ini dia punya bentuk umum. Jadi seperti ini. Yang pertama, sigma n sama dengan 1 menuju tak terhingga dari min 1 pangkat n an, dia bentuknya seperti ini, sama dengan minus 1 tambah 2 dikurang A3 sampai tak terhingga. Dan yang bentuk kedua itu sigma n sama dengan 1 menuju tak terhingga dari min 1 pangkat n ditambah 1 an sama dengan A1 dikurang A2 ditambah A3 dikurang sampai seterusnya sampai tak terhingga. Jadi supaya lebih paham, kita melangkah ke contoh soal. Di sini saya punya sigma n sama dengan 1 menuju tak terhingga dari min 1 pangkat n tambah 1 2 per 3n tambah 1. Jadi syarat pertama itu adalah harus Zn-nya harus sama dengan 0. Jadi di sini limit n menuju tak terhingga Zn sama dengan 0 kan syarat pertamanya. Jadi di sini kita buktikan apakah ini dia memenuhi syarat pertama atau tidak, karena di soal ini kita harus tentukan apakah dia konvergen atau tidak. Jadi di sini limit n menuju tak terhingga, di sini 2 per 3n tambah 1, dia harus sama dengan 0. Supaya kalau misalnya dia tidak sama dengan 0, berarti untuk syarat pertama tidak memenuhi. Nanti di sini dia tidak akan konvergen. Jadi di sini kita perlu ganti saja n-nya dengan tak terhingga. Sebenarnya ini n kita perlu ganti saja dengan tak terhingga kalau misalnya dia modelnya seperti ini. Jadi 2 per 3 dikali tak terhingga ditambah 1 harus sama dengan 0. Nanti kita lihat dia sama dengan 0 atau tidak. Berarti 2 per tak terhingga, nah dia sama dengan 0, karena logikanya seperti ini. Kalau misalnya 1 per 10 dia sama dengan 0,1. Kalau misalnya dia 1 per 100, 0,01. Jadi kalau misalnya dia 1 per 1000, 0,001. Jadi semakin tinggi maka dia hasilnya akan semakin mendekati 0. Jadi ini kan dia tak terhingga, ceritanya dia tak terdefinisi nilai yang paling tinggi lah. Jadi dia hasilnya sama dengan 0. Begitu pula dengan 2. Berarti 2 kan gitu tadi, kalau misalnya 1 per 100, begitu pula dengan 2. Maksud saya begitu pula dengan 2. Jadi kalau misalnya 1 per tak terhingga berarti hasilnya sama dengan 0. Begitu pula dengan 2. Berarti 2 per tak terhingga berarti hasilnya sama dengan 0. Jadi syarat pertama sudah memenuhi ya. Terus syarat kedua adalah dimana Zn lebih besar sama dengan Zn tambah 1. Oke? Jadi di sini kita harus buktikan. Di sini kita substitusikan masuk ya. Ini n-nya. Jadi 2 per 3n tambah 1 lebih besar sama dengan 2 per 3 dikali n tambah 1 tambah 1. Jadi di sini kita harus lihat ini apakah dia sama nilainya atau dia ini 2 per 3n tambah 1 lebih besar dari 2 per 3n 3 dikali n tambah 1 tambah 1. Oke. Ya di sini kan 3 per 3n tambah 1. Dia lebih besar atau sama dengan, ya di sini kita jabarkan dulu. Berarti 2 per 2 di sini maksud saya 2 ya. 2. Berarti 3 kali n tambah 1 dia hasilnya 3n tambah 3 tambah 1.
berarti 2/3 N tambah 1 dia lebih besar dari 2/3 N tambah 4. Berarti syarat kedua juga memenuhi dari ini. Maka soal ini dia konvergen. Jadi sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.